Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Supardi Jabar dari kelas RPL 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hematopoiesis, kemudian fase-fasenya dan bagaimana terbentuknya. Baik, yang pertama, apa sih itu hematopoiesis? Jadi hematopoiesis itu merupakan proses pembentukan sel-sel dalam darah, kemudian sel-sel darah dalam organ perbentukan sel darah, terutama dalam sumsum, tulang, dan organ lainnya. Pada prosesnya terjadi proliferase, maturasi, diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Kemudian proliferase sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik menghasilkan sejumlah sel darah. Kemudian maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Kemudian secara teori monofietik, menurut teori ini semua sel berasal dari satu sel asal atau stem cell yang bersifat pluri. Kemudian menurut teori dari polifiletik atau Sabin, menurut teori ini sel-sel berasal dari banyak sel, misalnya eritrosit, dari eritroblast, granulosit, dan meloblast, dan lain-lain. Baik, kemudian di sini ada pengertian dan perbedaan proliferase, diferensiasi, dan sel renewal. Jadi, proliferase ini adalah merupakan kemampuan sel dalam membela dan memperbanyak diri. Jadi, proliferase, kemudian yang kedua ada diferensiasi. Diferensiasi adalah mematangkan diri menjadi sel-sel dengan fungsi tertentu. Contohnya sel puncak membela menjadi sel yang sama. Kemudian sel renewal adalah memperbaharui diri sendiri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus membelah. Di sel renewal ini atau sel maturasi, sel-sel berdiferensiasi kemudian mengalami proses pematangan di mana mereka mengembangkan karakteristik dan fungsi spesifik. Misalnya sel darah merah akan mengembangkan hemoglobin, sedangkan sel darah putih akan mengembangkan kemampuan untuk melawan infeksi atau kekebalan tubuh. Kemudian untuk diferensiasi ini, sel-sel puncak mulai berdiferensiasi menjadi sel darah yang spesifik. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pertumbuhan, kemudian sitokin yang mengarahkan sel-sel puncak untuk berkembang menjadi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sedangkan di proses proliferase, pada tahap ini sel puncak hematopoietik membela dan memperbanyak diri. Proliferase ini penting untuk memastikan bahwa ada cukup sel puncak untuk menghasilkan sel-sel darah yang diperlukan. Kemudian perbedaannya yaitu sel renewal mempunyai kemampuan untuk memperbaharui diri sendiri atau proses maturasi seperti pelepasan sel darah. Ini sel darah sebagai pengirim produk. Kemudian seperti produk yang akan dikirim dari pabrik ke konsumen, sel-sel darah matang dikirim ke seluruh tubuh untuk menjalankan tugasnya. Kemudian untuk proliferase mempunyai kemampuan membelah atau memperbanyak diri dengan adanya stimulasi mekanisme dari regulasi dan beberapa sitokin, growth factor. Dari proliferase ini seperti proliferase sel puncak sebagai pertumbuhan tanaman.
Nah, tanaman ini kan yang tumbuh akan menghasilkan banyak cabang. Nah, sel puncak hematopoietik membelah untuk menghasilkan lebih banyak sel puncak. Nah, kemudian hematopoiesis prenatal atau masa fetal. Hematopoiesis prenatal atau perubahan tempat hematopoiesis dari Yolk cell ke hati kemudian ke sumsum tulang. Nah, di sini ada tiga proses untuk hematopoiesis, yaitu fase 1 mesoblastik yang terjadi di embryonal Yolk cell, dan fase 2 ada hepatik yang terjadi di hepar atau hati. Nah, kemudian ada fase 3 medularis atau myeloid terjadi di tulang. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama itu fase mesoblastik. Jadi di fase mesoblastik atau primitif ini, fase mesoblastik terjadi pada masa prenatal yang saat embrio berumur 2-10 minggu. Kemudian proses terjadinya di dalam Yolk sac atau kantong kuning telur ini yang berada di dekat jaringan Meckelkin batang tubuh. Kemudian pada masa mesoblastik, sel darah dibuat dari jaringan mesenchyme 2-3 minggu setelah fertilisasi. Mesenchyme menyusutkan cabang-cabangnya lalu berkembang menjadi erythroblast primitif yang mengumpul membentuk agregat yang disebut pembuluh darah. Kemudian berproliferasi membentuk hemoglobin dan eritrosit polikromatik. Kemudian membentuk eritrosit primitif, yaitu eritrosit yang memiliki inti sel. Jadi sel-sel darah primitif dibentuk dalam Vascus vitellinus. Sel-sel darah ini sama dengan sel darah asal. Hal ini berlangsung pada bulan pertama sampai kedua di dalam kandungan. Pada minggu pertama kehamilan, indung telur Yolk sac merupakan tempat utama dari hematopoiesis. Dari 6 minggu sampai 6-7 bulan kehidupan janin, hati dan limpa adalah organ utama yang diperlukan dan keduanya terus menghasilkan sel darah sampai sekitar 2 minggu setelah lahir. Prosesnya terbentuk pembuluh darah dihubungkan oleh darah primitif sel yang dihasilkan oleh eritrosit berinti mengandung Hb embrio. Kemudian di dalam fase mesoblastik ini menghasilkan hemoglobin, yaitu terutama jenis Goyer 1, Goyer 2, dan Fotland. Nah, di Goyer 1 ini memiliki struktur yakni 2 rantai zeta dan 2 rantai epsilon. Kemudian di Goyer 2, Hb Goyer 2 ini terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai epsilon. Kemudian yang ketiga ada di Fotland. Fotland ini memiliki rantai seperti zeta dan epsilon. Nah, jadi Fotland itu memiliki 2 alfa dan gamma 2. Baik, kemudian yang kedua fase hematik. Jadi fase hematik ini terjadi pada masa prenatal ketika janin berusia 6 minggu. Kemudian sel induk hematopoiesis berasal dari monoderem, mempunyai respon terhadap faktor pertumbuhan antara lain erythropoietin dan faktor stem cell. Faktor hepatik berawal dari stem cell yang berpindah dari Yolk cell ke hati. Kemudian pada usia 6 minggu, sel induk hematopoiesis mulai berkelompok dari primordium hati janin lalu
berproliferasi menjadi eritroblast yang berkembang menjadi eritrosit definite yang sudah tidak berhenti lagi. Kemudian pada masa ke-8 ditemukan juga leukosit granuler yang megakariosit pada hati dan blok islam mengalami regresasi. Lalu pada usia 12 minggu, proses hematofesis terjadi pula pada limfa. Nah, sel darah dibuat dari dalam heparlien dan sumsum tulang belakang dari eritrosit yang terjadi pada masa mesoblastic stem cell sesudah berdiferensiasi menjadi eritoblas, megakariosit, granulasit, limfosit, monosit, dan plasmosit. Berlangsung pada fetus berumur 1/2 bulan sampai dengan 9-10 bulan. Eritrosit yang dihasilkan sudah tidak berintih dengan ukuran yang lebih besar dan eritrosit normal. Kemudian pada fase hematik ini menghasilkan hemoglobin yaitu Hb Gower 1 yang memiliki rantai 2 rantai zeta dan 2 rantai epsilon. Kemudian Hb Gower 2 yang memiliki rantai 2 rantai alfa dan 2 rantai epsilon. Kemudian dan juga Forlan yang memiliki rantai 2 alfa dan juga 2 gamma 2 dan 2 zeta dan 2 gamma 2. Kemudian fase medularis. Kemudian di fase medularis ini fase dimulai saat rangka janin sudah terbentuk, yaitu sekitar minggu ke-20. Kemudian rangka yang terbentuk pada janin masih berbentuk tulang rawan hialin yang transparan. Kemudian setelah terbentuk pusat penulangan, dimulailah proses produksi sel darah dari sumsum tulang. Lalu sel darah dan mesenkim menerobos masuk ke dalam rongga tulang rawan sehingga kemudian berdiferensiasi menjadi osteoblast dan sel retikulum yang membentuk stroma sumsum tulang. Karena hal tersebut terjadi pula penurunan produksi sel darah pada hati dan limpa. Nah, sel-sel darah dibuai di sumsum tulang belakang berlangsung sejak fetus berumur 4 bulan sampai orang itu meninggal. Dari hal itu terbentuklah sel-sel yang berdiferensiasi menjadi bermacam-macam sel darah, dari yang muda sampai dengan yang tua. Setelah bayi dilahirkan, hematopoiesis hanya terjadi di sistem limfatik. Kemudian hemoglobin mulai terbentuk di sel darah merah yang belum matang atau eritroblast di dalam sumsum tulang pada fase medularis. Namun pembentukan totalnya berlanjut di retikulosit yang baru masuk ke aliran darah sebelum akhirnya menjadi sel darah merah matang. Nah, fase medularis sendiri tahap di mana sumsum tulang menjadi tempat produksi sel darah. Kemudian proses terjadinya fase di situ tempat menghasilkan hemoglobin. Itu yang saya sebut tadi, seperti hemoglobin yang terjadi di fase mesoblastis, hepatik dan medularis, yaitu di setiap tempat menghasilkan hemoglobin. Pada masa embrio mesoblastis menghasilkan 3 hemoglobin, yaitu hemoglobin Gower 1 yang memiliki rantai 2 zeta dan 2 rantai epsilon. Kemudian Gower 2 yang memiliki rantai 2 rantai alfa dan 2 rantai epsilon. Kemudian hemoglobin Forlan yaitu memiliki rantai 2 alfa dan gamma 2 atau Y2. Kemudian pada fase fetal menghasilkan 1 hemoglobin yaitu ABV. Pada masa dewasa terjadi perpindahan proses hematopoiesis.
proses membentuk tulang sehingga terjadi pematangan maturasi dari sel eritrosit, kemudian hemoglobin A, rantai alfa dan beta. Nah, di sini diikuti dengan munculnya hemoglobin janin ABV tadi seperti alfa 2 dan gamma 2 dan beta 4 pada akhir fase ini sebelum akhirnya digantikan oleh hemoglobin dewasa atau hemoglobin A HbA saat lahir. Jadi cukup itu yang dapat saya sampaikan. Adapun gangguan dari hematopoiesis, yakni yang pertama gangguan pada sel induk hematopoiesis atau SIA, seperti keganasan, disfungsi atau defisiensi sel induk hematopoiesis atau aplastik. Kemudian yang kedua gangguan organ tempat hematopoiesis. Ini terjadi semua kerusakan sutul atau fibrosis, infeksi, metastase. Kemudian yang ketiga gangguan pada bahan yang diperlukan, seperti faktor nutrisi, gangguan hormon, beban bahan-bahan beracun. Kemudian adapun faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hematopoiesis ini, itu ada faktor pertumbuhan seperti eritropoietin untuk sel darah merah dan berbagai sitokin untuk sel darah putih yang berperan dalam merangsang proliferasi dan diferensiasi sel-sel puncak hematopoietik. Kemudian ada faktor-faktor nutrisi seperti zat besi, vitamin B12, asam folat, ini sangat penting untuk hematopoiesis. Kemudian kondisi kesehatan. Nah, ini tentunya penyakit atau kondisi kesehatan tertentu seperti infeksi, kanker atau gangguan autoimun yang dapat mempengaruhi hematopoiesis. Kemudian, adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu hematopoiesis adalah proses yang penting untuk memastikan produk atau pengembangan sel-sel darah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan memahami pengertian lokasi dari tahapan-tahapan proses hematopoiesis serta menghindari dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau gangguan-gangguan lainnya. Kemudian proses hematopoiesis tidak hanya berfungsi untuk memproduksi sel darah tentunya, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dalam konteks medis, pemahaman tentang hematopoiesis sangat penting untuk diagnosis dan pengobatan berbagai kondisi kesehatan termasuk anemia dan gangguan darah lainnya. Dengan demikian, hematopoiesis menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga kehidupan dan kesehatan manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.